Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Ibadallah, ittaqullah, ya hayyu ya qayyum, ya fattah ya alim, alimna ma jahilna wa ja'alna min ibadika shalihin. Para bapak-bapak, para ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam Senin ini kita masih diberikan panjang umur, masih diberikan nikmat sehat walafiat, dan terutama ditetapkan iman Islam sehingga kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di musola ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni berthalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita dinaungi dengan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mencurahkan kebaikan dunia terutama akhirat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh para pengikutnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk sebagai umat beliau yang mudah-mudahan nanti pada hari pembalasan yaumul jaza kita senantiasa mendapatkan syafaat khususnya dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pengajian, kita awali dahulu dengan pembacaan kalimat thayyibah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, kita masih ada dua kesempatan, dua malam untuk mengaji, malam ini dan malam Senin, 2 minggu lagi ya, sebelum tanggal 26. Maka untuk malam hari ini kita menjelaskan yang berkaitan masalah puasa juga, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah pada malam Senin di penghujung pengajian kita nanti kita akan membahas sekitar tentang
ibadah di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Selain daripada kita wajib mengetahui pengertian puasa, rukunnya juga dan kewajibannya, kita harus mengetahui hal-hal yang membatalkan, karena itu termasuk mani atau yang mencegah sahnya puasa. Wal mubtilatu lisawm asyaratun. Di dalam kitab Riyadhul Badi'ah disebutkan hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa di luar Ramadan. Semuanya ada 10 perkara. Jadi jika melaksanakan atau melakukan salah satu dari 10 perkara ini, maka puasa kita akan batal. Kalau batal, maka tidak bisa diteruskan dan otomatis puasanya tidak sah dan tidak akan diterima. Mana yang pertama yang membatalkan kepada puasa? Al-awwalu dukhulu syai'in min a'yani dunya walau qalilan ilal jawfi amdan inda khula min ahadil manafidil maftuhati. Ada benda dunia yang masuk ke dalam lubang anggota tubuh yang terbuka. Sekali lagi, ada benda dunia, apapun itu benda dunianya, benda dunia yang masuk ke dalam lubang pada tubuh yang terbuka, pada anggota tubuh yang terbuka, disengaja meskipun hanya sedikit saja. Ini pada beberapa waktu yang lalu telah dibahas, namun supaya tidak lupa lagi kita ulangi lagi ya. Coba kita lihat dari atas anggota tubuh kita sampai bawah, mana saja anggota tubuh kita yang ada lubang ternganga terbuka. Dari kepala kita ada lubang yang terbuka? Tidak ada. Maka kalau kita pakai minyak rambut atau kita mandi, kita pakai minyak rambut kemudian terasa di tenggorokan, terasa pahit, maka itu sah saja puasa kita. Atau misalkan siang-siang kita keramas, kita membasahi rambut kita, yang terpenting jangan sambil kita masukkan mulut kita, tapi air kita kocorkan ke atas kepala, kemudian di situ kerasa seger, ya kan? Kalau kita puasa siang hari panas terik, kemudian kita mandikan, itu akan terasa seger. Nah, misalkan kita mandi, kita siram kepala kita, kemudian terasa segar pada tenggorokan, maka tidak batal puasanya, kecuali kalau sambil disiram di situ mulut kita sambil menganga dimasukin, nah itu baru batal. Jadi kalau airnya hanya menyirami rambut kepala, terasa segar pada tenggorokan, itu tidak batal, karena di kepala tidak ada lubang yang terbuka. Turun lagi ke bawah, di mata kita tidak ada lubang yang terbuka. Turun lagi, maka kalau umpamanya kita pakai sifat mata juga terasa pahit, ketika bulan puasa kita menggunakan sifat kemudian terasa pahit di tenggorokan kita, maka puasa kita tetap sah. Turun lagi, di samping kepala kita ada telinga berlubang, dan lubangnya itu terbuka. Maka ketika kita puasa, hati-hati, jangan
telinga kita gatal ini kita memasukkan benda atau kita menggunakan korek kuping untuk membersihkan telinga kita pada saat puasa, itu batal itu. Kita korek kuping batal kalau siang hari. Atau umpamanya kita mandi pagi-pagi sebelum berangkat kerja jam 7 pagi, kita mandi tidak sengaja ada air yang masuk ke dalam telinga kita. Itu kan biasanya obat tradisi zaman dulu itu yang manual itu memasukkan air lagi gitu kan. Nah, sambil dipoek dirinya dipanon poek ya disorot ke matahari. Nah, itu kan biasanya cepat untuk menyembuhkan air yang masuk ke dalam telinga. Nah, itu tidak boleh. Kalau yang pertama air masuk ke dalam telinga ketika kita mandi tidak disengaja, itu tidak batal. Tapi untuk mengobatinya supaya airnya keluar kita masukkan air lagi, itu batal puasanya. Paham Bu ya? Dulu ibu suka kayak gitu nggak puasanya Bu? Nah, batal itu ya. Kemudian di muka kita ada hidung berlubang dan terbuka, tidak pernah tertutup hidung kita. Andaikan hidung kita tertutup, bagaimana kita bernapas? Nah, di dalam hidung ini hati-hati karena hidung ada lubang yang terbuka, tidak boleh mengupil, memasukkan telunjuk kita ke dalam hidung. Itu batal kalau di sana. Bagaimana kalau lupa? Lupa tidak batal. Bagaimana kalau umpamanya sedang pilek, leho nontot, ada ingus keluar, kalau sudah keluar dari lubang hidung kemudian disedot lagi, itu batal puasanya. Kalau umpamanya ingusnya masih keluar tidak disedot, nah itu tidak batal. Tapi kalau sudah nontot keluar ingusnya itu kita sedot lagi, itu batal puasanya. Itu hidung. Kemudian turun ke bawah ada mulut termasuk lubang yang terbuka. Mana terbukanya? Ketika kita bicara terbuka. Kalau tidak terbuka ya sulit kita bicara. Kita ngomong mulut tertutup, aduh terbuka. Ketika mulut terbuka, maka ini udah jelas tidak boleh makan, minum, rokok, beda mah, ngopi, apapun tidak boleh. Ya. Maka ketika kumur-kumur, ketika wudu hati-hati. Kalau yang sekali itu tidak batal, tapi kedua, ketiga kali air masuk ketelan, itu batal puasanya. Maka hati-hati ketika wudhu, berkumur-kumur sedang berpuasa. Bagaimana kalau misalkan ada makanan sisa, entah emang disengaja buat bekal nanti siang, entah emang itu masih sisa sikat gigi masih ada yang nyempil di dalam gigi. Nah, itu bagaimana? Kalau misalkan ketika siang puasa tiba-tiba di gigi ada yang nyelap, ada yang nyempil, kemudian kita makan, batal tidak puasanya, itu tidak batal. Kecuali kalau emang niatnya ngebekal. Ya, maksudnya ngebekal gimana? Iya, sengaja pipi itu gemuk karena sisa makanan sahur disimpan aja. Nah, itu mah disengaja, itu mah nggak bakal ada lagi seperti itu gambarannya. Kemudian turun dari anggota kepala kepada leher ada. Kemudian di lengan tangan ada ketek, kayak ke bulu kama. Nah, kalau kita disuntik biasanya di mana itu? Di lengan. Nah, ini bagaimana disuntik? Batal tidak puasanya. Ketika kita sedang puasa kemudian disuntik, batal tidak puasanya?
tidak batal. Kenapa tidak batal? Meskipun itu masuknya protein atau apapun lah itu kenapa tidak batal? Karena tidak masuk pada lubang yang terbuka. Karena itu kan di lengan kita tidak ada lubang terbuka, tapi dia tusuk, gitu kan? Ditusuk itu tidak batal. Meskipun sebagian ada yang menyebutkan batal, tapi ketika kita melihat dari bahasa kitab, yang batal itu ilal jauh kepada lubang min ahadil manafidil maftuhah, dari salah satu anggota tubuh yang terbuka, itu tidak batal. Kemudian turun ke bawah, ini sudah dibahas, puting susu, payudara, itu ada lubangnya, ada tidak Mas Yani? Mas Yani ada? Nah, itu ada lubangnya tidak? Ada. Kalau enggak ada gimana nanti mau kasih ASI-nya? Tidak kan? Tidak akan keluar ASI kalau tidak ada lubangnya. Makanya ketika puasa umpamanya ada ibu-ibu yang memaksakan ingin puasa sambil menyusui anaknya, tiba-tiba mampet, ya, tiba-tiba mampet, nah kemudian ditusuk pakai jarum misalkan, maka batal puasanya. Turun ke bawah ada pusar tidak terbuka itu. Kemudian turun lagi ke bawah, kemaluan depan dan kemaluan belakang, maka ini hati-hati, bil khusus kepada para ibu-ibu perempuan ketika cebok, hati-hati, takut dikhawatirkan ada benda atau ada air masuk ke dalam, atau ketika kita buang air besar. Ini sudah dicontohkan pada minggu yang lalu. Ketika kita BAB, kemudian BAB-nya belum tuntas keluar semua, tiba-tiba kita potong. Nah, ketika kita sedang BAB, kotorannya belum keluar semua, kita potong, cerek aja. Masuk lagi, itu sisanya sedikit masuk lagi, itu batal puasanya. Makanya saran kalau mau BAB sebelum subuh. Kalau sudah subuh harus PW, posisi wenek, jangan ada yang mengganggu. Apalagi kalau WC-nya sering gantian gedor-gedor, jangan, saling menghargai ketika puasa. Itu hati-hati BAB. Nah itu dukhulu syai'in min ahyani dunya. Kalau yang masuknya ke dalam lubang yang terbuka itu termasuk benda dunia. Bagaimana kalau yang masuknya bukan benda dunia, misalkan benda akhirat atau benda surga? Di dunia ada benda surga, ada. Misalkan kita pada bulan Ramadan sowan bersilaturahmi kepada salah satu wali Allah. Kemudian ketika kita datang silaturahim, dari tangan wali Allah itu mengeluarkan makanan, mengeluarkan air minum, mengeluarkan es, mengeluarkan nasi. Wah, dengan hidangan yang begitu nikmatnya dari tangannya langsung. Dia seorang wali Allah. Nah, boleh kita makan hasil dari karomah itu, karena hasil karomah itu termasuk benda surga. Jadi boleh Bu, makanya Ibu boleh coba nanti kalau bulan puasa cari wali Allah, silaturahim, mudah-mudahan wali Allah itu mengeluarkan makanan gitu. Tapi jangan diminta. Misalkan ini contoh di dalam kitabnya seperti itu, min karomatil aulia. Itu yang pertama. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama, masuknya benda dunia ke dalam lubang anggota tubuh yang terbuka. Nah, disengaja. Kalau lupa bagaimana? Itu tidak batal puasanya kalau lupa, atau tidak disengaja, misalkan dipaksa, itu juga tidak batal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang termasuk mubtilat atau yang membatalkan kepada puasa adalah al-qai'u amdan, sengaja-ngaja muntah disengaja.
ingin muntah dan muntahnya disengaja. Wa illam yarji walau qalilan ila jawfi in mana itu, wa illam yarji minhu syai'un ila jawfin, meskipun tidak ada sesuatu yang balik lagi ke dalam mulut. Kalau mulutnya tidak disengaja, misalkan mogok perjalanan, itu tidak disengaja. Ini mau sengaja aja, dimuntahkan gitu, ingin muntahnya disengaja, meskipun tidak ada muntahnya yang masuk lagi ke dalam mulut, itu batal. Kecuali kalau muntahnya tidak disengaja, karena mabuk perjalanan misalnya, atau mabuk cinta. Nomor ketiga, asalisu al-jima'u amdan. Yang ketiga yang membatalkan puasa itu jima di siang hari, berhubungan badan, baik itu emang berhubungan badannya suami istri atau emang zina, di luar pasangan yang sah. Nah, ini batal puasanya. Walau bikuri inzalin, meskipun tidak keluar air mani. Melakukan jima tidak keluar air mani, itu sudah batal puasanya. Siapa yang batalnya? Ya dua-duanya. Laki-laki karena jimanya, perempuan juga karena dulu ain, masuknya benda dunia. Batal itu puasanya. Bahkan kalau laki-laki langsung membatalkan puasanya dengan jima, itu harus wajib kafaratul uzmah, kifarat yang besar. Apa tebusannya? Yaitu memerdekakan abid. Kalau tidak ada, sekarang tidak ada abidnya, maka dengan puasa 2 bulan terus-terusan, 2 bulan 1 hari, puasanya 2 bulan. Nah, 2 bulan itu untuk menggantikan kafaratul uzmah. Dan kalau batal ke 59 harinya, itu dihitung 0 lagi, harus dari awal lagi gitu. Kalau tidak mampu berpuasa karena sudah kakek-kakek, nenek-nenek atau sakit umpamanya, maka dengan cara memberi makan 1 mud ke 60 miskin. Jima ya, tahan dulu. Bagaimana Bu kalau malam-malam? Boleh tidak jima malam-malam? Silahkan, boleh. Bahkan habis maghrib juga kalau mau silahkan. Tawaran suamina, ya, ayah mau tuang atau mau tunggang, tawarin suaminya gitu ya, mau tuang dulu atau mau tunggang dulu. Misalkan kan sekarang mau puasa nggak kerasa karena sekarang mau musim hujan. Ini ada yang masih bujangan. Itu boleh ya Bu. Bagaimana kalau misalnya habis sahur jima? Boleh tidak? Nah ini rata-rata kayak gini, sahurnya terlalu malam, jam 4 udah beres, subuh 4:30, anak-anak tidur lagi, ya molotan cek Sunda zaman. Waktu sahur itu boleh tidak? Boleh. Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga yang membatalkan puasa adalah jima atau berhubungan. Yang keempat, khurujul mani bi ta'ammudil istimna awil mubasyarati. Keluar mani disengaja, keluar air mani, keluar air mani disengaja. Keluar air maninya, keluar air sperma disengaja, baik itu dengan cara di luar jima, atau dengan cara mubasyarah. Jadi keluar bayinya itu disengaja, sengaja atau dengan cara mubasyarah, bersentuhan, meskipun bukan dengan jima, misalkan hanya dengan bilamsi, saling mencabak, ya, saling menyabak doang, atau umpamanya mu'anaqah, cuma saling rangkul, keluar air mani, itu yang keluar air maninya yang batal. Atau dengan cara
kublah, menyium, itu juga sama. Makanya ketika puasa harus jaga jarak antara suami dan istri. Nah, kalau bulan puasa udah suaminya suruh itikaf aja di musola, di masjid bukan di musola ya. Jangan dekat-dekat. Nggak bahasanya di staging nih jaga jarak bulan puasa mah ya, siang-siangnya ya. Jangan sampai berdekatan. Takut nanti di situ timbul keinginan. Cuma cium doang keluar air mani batal. Cuma rangkul doang batal dengan cara mubasyarah. Bagaimana kalau umpamanya keluarnya dengan cara mimpi basah? Ini bukan cara disengaja ketika siang-siang. Nah, tiba-tiba mimpi basah, batal tidak puasanya, itu tidak batal. Kalau mimpi basah di siang Ramadan keluar air spermanya karena mimpi, itu tidak batal asalkan tidak dengan cara mubasyarah atau bersentuhan. Ya, jadi kalau ada yang bertanya bagaimana hukumnya keluar air mani atau sperma ketika mimpi basah di siang hari, teruskan puasanya. Teruskan ya Mas ya. Kalau mimpi teruskan. Tidak batal puasanya. Mandi, mandi. Teruskan mandi. Boleh tidak siang-siang Ramadan mandi? Boleh. Boleh tidak mandi basah setelah subuh? Boleh, cuma makruh dan harus hati-hati. Kayak tadi ngolotan gitunya, yang melakukan wik-wiknya sebelum subuh. Wah, pas duduk subuh baru mandi. Boleh tidak? Boleh. Batal tidak puasanya? Tidak batal, tapi harus hati-hati. Kemudian nomor kelima yang membatalkan puasa adalah al-jununu walau lahdatan yasiratan, gila, edan meskipun hanya sesaat, walau lahdatan yasiratan. Misalkan tanggal 27 Ramadan, wah di PHK di pabrik, istri belum kebeli baju baru, anak juga sama, THR nggak turun, wah puyeng, akhirnya ngacaprak sorangan tepuku gelo. Oh, gelo cuma sesaat doang ketika digebrak sama istrinya. Mas, sadar mas, sadar. Oh, astagfirullah. Gila sesaat batal puasanya. Makanya ini ibu-ibu ya, jangan menekan suami ketika bulan puasa, takut gila. Ketika tanggal 20 Ramadan ya, menekan suaminya, tuh mas tetangga mah udah kebeli baju baru, anak-anak udah diajak beli baju baru, kok mas mah diem-diem aja sih mas? Jangan, takut puasanya takut gila, takut stres nantinya itu ya. Jangan, biarkan sajalah. Ada baju baru, alhamdulillah. Nggak ada juga, nggak apa. Aduh, makanya ibu kalau pengen punya baju baru itu nyicil bu, nyicil 11 bulan dari bulan Syawal ya. Nah nanti habis lebaran udah nyicil lagi, ibu mau beli baju umpamanya 300.000, berarti cicil bu 300.000 dibagi 11 berapa tuh? 31.000. Ya 30.000 lah kurang lebih di situ cicil. Itu nomor ke-5 yang membatalkan puasa. Nomor ke-6 asalisu al-igma'u minal fajri ilal ghurub. Yang ke-6 yang membatalkan puasa itu sakalor, ayan atau penyakit epilepsi. Nah, penyakit ayan yang suka ngebudah, tiba-tiba gemetar, mata melotot, ngebudah dirinya, sakalor ayan. Itu kalau dari habis fajar, dari subuh sampai dengan maghrib nggak sadar-sadar. Kalau ada orang yang punya penyakit ayan atau epilepsi ini biasanya karena gen atau karena keturunan. Jarang yang orang yang nggak punya turunan tiba-tiba kejang-kejang kayak penyakit ayan, itu jarang. Jadi kebanyakan itu karena turunan, faktor turunan. Nah kalau ada orang yang punya penyakit ayan, ketika habis sahur dia kambuh penyakitnya, sadar-sadar maghrib, nah itu batal puasanya.
Tapi kalau umpamanya gini, dia penyakit ayamnya kambuh dari subuh sampai jam 12 siang. Ketika itu dia bangun, sadar lagi sampai jam 1 kambuh lagi. Ayamnya sampai maghrib. Nah itu puasanya selama tidak ada yang membatalkan, teruskan dan dianggap sah puasanya. Yang membatalkan kalau penyakit epilepsi atau ayan itu kalau selama siang dari subuh sampai dengan maghrib. Nomor 7 yang membatalkan puasa al-iftar, buka qabla ayat tahaqqaqa ghurubus syamsi. Buka puasa sebelum nyata, sebelum jelas waktu maghrib. Nah ini biasanya buat ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak yang menunggu adzan maghrib itu mengandalkan televisi. Beduk, pok, wah guguran bayi makan minum. Ternyata iklan marjan. Lu beduk nak iklan Indomie. Aduh, belum ini mah 5 menit lagi ketipu sama nah itu batal puasanya meskipun cuma beberapa menit lagi. Atau yakni bu ala dzannihi gurubuha di dalam yatabayan lahul ahal, atau dia menduga sudah beduk maghrib, wah karena mati lampu, cuaca hujan, gelap, HP lobet, jam baterainya habis, wah ini kayaknya udah maghrib nih. Mau ketika sudah makan karena lihat kok udah gelap, mati lampu, batu jam baterainya habis, HP lobet, langsung makan minum, tiba-tiba bersubuh lampu cap, Allahu Akbar, baru maghrib. Nah batal puasanya. Itu nomor berapa? 7. Nomor 8 yang membatalkan kepada puasa adalah murtad keluar dari agama Islam. Murtad itu ada 3 macam. Ada murtad ucapan, ini yang banyak orang yang nggak sadar terhadap omongannya dan menganggap hal sepele, padahal itu bisa menjadi murtad. Misalkan ngomong dasar lu gak punya agama. Kita sedang puasa, kemudian kita lihat teman-teman kita yang tidak puasa sambil ngopi makan, kita bilang dasar lu gak punya agama. Itu kita yang bicara seperti itu murtad. Contohnya itu bahasa Arabnya ya adimadin, hei yang gak punya agama. Atau misalkan menyebut orang muslim itu Nasrani, hei ente mau orang Nasrani ya, hei ente mau orang Yahudi ya. Nah itu murtad. Atau ada yang mencontohkan lagi, dasar anjing lu, menyamakan muslim dengan anjing itu kan najis. Itu juga murtad. Hati-hati. Ini zaman sekarang mudah sekali, saking marah-marah anjing. Nah, bilang anjing kepada muslim itu syarat lagi. Ketika puasa batal puasanya. Banyak contoh-contoh murtad ucapan itu. Ada murtad keyakinan. Murtad keyakinan itu tidak harus yakin saya mau pindah agama. Tidak harus seperti itu saja. Ketika ragu pun sama atau punya niat, bukan niat ngazam ingin pindah agama, misalkan ragu, ada tawaran, ditawari oleh bos, kalau umpamanya pindah agama dikasih uang 1 miliar, mobilnya Alphard, bahkan mobil apa namanya sedannya, bukan Pajero, murah Pajero mah, Lamborghini. Nah, Lamborghini, mobil mewah, istri cantik. Kata bos, kamu mau tidak pindah agama? Pindah agama, saya kasih mobil Lamborghini itu di rumah ada yang warna putih, hijau, silakan pilih. Atau umpamanya saya kasih uang 1 miliar atau rumah megah, mau tidak? Kita jawab ini, gimana nanti aja bos lah. Gimana nanti aja, itu udah murtad.
Kenapa? Karena ada keraguan. Dalam iman itu nggak boleh ada keraguan. Atau nanti bos saya pikir-pikir dulu bos. Nah, itu udah murtad itu. Atau umpamanya gini, saya udah 40 tahun jadi orang muslim, gini-gini aja. Kerja tinggal capeknya doang. Ekonomi bukan makin tambah baik, makin kurang aja lah. Kalau gini-gini aja, nanti habis lebaran saya mau pindah agama aja. Nah, pindahnya belum, tapi rencana mau pindah, itu juga sudah enak amat ya. Enak amat ya. Lihat artis-artis kebanyakannya non muslim tapi kaya-kaya. Gimana ya kalau saya? Nah, ragu, murtad itu. Batal puasanya. Hati-hati Pak. Ini murtad ini berawal daripada karena terjangkit kuman, kurang iman. Kurang iman itu gara-gara jauh dari ulama, jauh dari ahli ilmu, jauh dari ilmu agama. Semakin kita jauh dari ilmu agama, maka di situ akan berdampak terhadap keimanan kita. Iman kita akan lecet, iman kita akan rusak. Makanya jangan jauhi majelis-majelis ta'lim, jangan jauhi tempat-tempat belajar ilmu agama, jangan meninggalkan ilmu agama. Dikhawatirkan iman kita nanti akan lecet. Kalau iman lecet, khawatir seperti itu, iman kita akan terberangus, iman kita akan hancur. Na'udzubillahi min. Nomor 9 yang membatalkan puasa itu turul haid wan nifas, datang haid atau nifas. Nah ibu-ibu, kalau sedang puasa 5 menit lagi mau buka, kemudian keluar darah haid, itu jangan ada bahasa kagok, kagok nanti aja bukanya, kagok 5 menit lagi, nggak bisa, batalin, haram kalau terus puasa. Meskipun berapa menit lagi? 5 menit lah. Kalau datang haid maka batal puasanya. Atau datang nifas itu juga sama. Ya, meskipun kuat puasanya, itu adalah undang-undang agama, nggak boleh dipaksakan. Saya masih kuat pengen puasa aja, nggak boleh. Karena agama tahu kemaslahatan bagi manusia. Secara medis, perempuan yang sedang haid itu keluar darah, maka dia akan kekurangan Hb atau hemoglobin atau darah merah. Kalau darah merah banyak yang keluar, maka di situ akan menjadi lemah, lesu tubuh itu. Maka harus banyak asupan, konsumsi, banyak makan, minum. Kalau kurang makan, kurang minum, itu bahaya. Sedangkan kalau perempuan yang sedang haid menstruasi, HB-nya rendah, kemudian tidak makan, tidak minum, apa yang akan terjadi? Sakit. Bahkan kalau lama tidak makan, tidak minumnya, maka di situ bukan sakit lagi. Bukan sakit lagi, bisa menimbulkan kematian. Kalau itu puasa. Coba kalau sehari nggak makan, nggak minum, maka di situ akan menimbulkan kerusakan badan. Maka nomor 9 yang membatalkan puasa itu adalah datangnya haid atau nifas. Dan yang terakhir yang membatalkan puasa itu adalah melahirkan, membatalkan puasa, baik disengaja maupun disengaja, baik itu keluarnya ada basah ataupun tidak basah, itu juga membatalkan puasa. Ataupun keguguran, itu juga sama. Keguguran ketika puasa tiba-tiba keguguran, itu batal puasanya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin hanya itu saja kajian kita pada malam hari ini, menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan kepada puasa. Jadi yang membatalkan puasa ada berapa? Yang mana? Yang tadi. Yang mana? Yang tadi aja itu. Pokoknya 10 yang tadi itu bisa membatalkan kepada puasa. Mudah-mudahan
kajian kita bisa menjadi mudah bekal ibadah puasa kita sehingga sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama-sama dengan pembacaan doa Rabbin wa bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawasalna bita'alumi tawasalna bita'alimi antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-aman Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,